Dalam surah Al-An'am ayat 59, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard, wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Kata Allah, hanya padanya kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Hanya Allah sendiri yang mengetahui. Dan Dia mengetahui sesuatu yang di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Allah mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada satupun yang basah atau yang kering kecuali sudah tertulis dalam kitab yang nyata. Quran Surah Al-An'am ayat 59. Ini menguatkan pernyataan tadi. Sebagaimana saya katakan bahwa hanya kepadanya, hanya pada Allah, kunci-kunci semua yang gaib. Allah yang maha mengetahui sesuatu yang gaib. Tidak ada satupun orang yang mampu di sini meloncati pagar kecuali saya. Ya, kalau kalian mendengar pernyataan ini dari saya, kalian akan memiliki dugaan apa? Oh, berarti memang ini adalah pagar yang sulit dilewati oleh orang-orang lain. Sehingga ketika ada orang lain yang tiba-tiba mengaku, oh saya juga bisa kok. Apa yang kita akan katakan? Coba buktikan. Mana buktinya? Kan gitu. Maka seharusnya ketika Allah sudah menyatakan hanya Allah yang mengetahui sesuatu yang gaib, hanya Allah yang memegang kunci-kunci gaib. Ketika ada orang lain yang menyatakan pernyataan semisal Allah, maka kita katakan, mana buktinya? Ketika ramalannya salah, revisi jadi permainan. La haula wala quwwata illa billah. Sebodoh itukah kita sehingga kita bisa mempercayai informasi yang dusta semisal itu? Allahumma musta'an. Untuk mengetahui kadar kebodohan kita gampang. Kalau kita masih percaya berita-berita bodoh semisal itu, banyak beristighfar pada Allah dan memohon ilmu kepada Allah. Segera ubah pola hidupnya, pola pikirnya. Mulai rajinlah menuntut ilmu, entah menghadiri majelis ilmu di masjid-masjid ataupun di lembaga-lembaga Islam, atau bisa mendengarnya melalui media-media Islam, agar Allah angkat kebodohan dari diri kita. Dan Dia Allah mengetahui sesuatu yang ada di daratan, yang ada di lautan. Sekarang coba kita prediksi, di terminal ada apa? Tidak akan tahu, tapi Allah tahu. Misal contoh terminal dari tempat kami itu dekat, ya, tidak sampai 1 jam. Saya nggak tahu ada berapa mobil mikro, tidak tahu ada berapa mobil bis, tidak tahu ada berapa tukang ojek misalkan di pangkalan ojeknya. Tapi Allah tahu. Hal sederhana itu aja kita tuh dangkal, kita tuh nggak tahu, apalagi kita bisa memprediksi. Wah, nanti gimana hidup saya ya? Kalau saya begini terus, hidup saya akan susah, saya nggak akan bisa makan, nggak bisa. Allah musta'an. Hal yang kita bisa lihat aja kita nggak tahu detailnya, apalagi ini sesuatu yang nggak pernah kita bisa lihat. Masalah apapun kehidupan kita selanjutnya itu hak Allah. Kita nggak usah ikut campur. Kita nggak usah sok tahu. Kita nggak usah menganalisa. Kalau ada orang yang tiba-tiba menganalisa, nah, kayaknya di rumah kosong itu ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Pertanyaannya, apa untungnya untuk kita? Apa faedahnya untuk kita? Tidak ada. Apakah ketika kita, dugaan kita, analisa kita benar, kita dapat hadiah? Tidak jawabnya. Itulah samanya ketika kita menganalisa hidup kita ke depan. Nanti kalau saya begini, nanti begini. Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya. Yang ada faedahnya apa? Berdoa kepada Allah agar Allah tuntun kehidupan kita untuk menjadi benar.
agar Allah selalu memudahkan urusan kita, agar Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah selalu melapangkan urusan kita, agar Allah selalu memudahkan untuk kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, dan doa-doa kebaikan lainnya, termasuk meminta surga dan dijauhkan dari neraka. Itu yang berfaedah. Gak usah duga-duga analisa gitu kan. Gak ada faedahnya untuk kita. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, yang jatuh dari pohonnya, kecuali Allah tahu. Bayangkan, kita aja sekarang gak tahu di luar ada berapa daun yang jatuh. Allah tahu. Dan kata Allah, tidak ada satu butir pun yang jatuh dalam kegelapan bumi, kecuali Allah tahu. Bayangkan, ini udah lebih detail. Biji jatuh di situasi, di keadaan yang gelap, Allah tahu. Ya kita, biji jatuh di siang hari aja nggak tahu. Ya, ketika kita bisa melihat sesuatu yang terang, belum tentu kita bisa melihat sesuatu yang gelap. Ketika kita tidak bisa melihat sesuatu yang di tempat yang terang, apalagi kita di tempat yang gelap, tentu tidak akan lebih bisa. Inilah mungkin cara sederhana kita memahami akidah, agar otak kita tuh mulai sadar. Ya, mungkin sekarang memiliki pemahaman yang keliru karena mungkin bergaul dengan orang-orang yang memiliki kekeliruan dalam masalah keyakinan terhadap Allah. Ya, segera rubahlah. Semoga ini penjelasan-penjelasan seperti ini bisa menjadi obat agar penyakit-penyakit kerancuan dalam akidah bisa hilang. Segera sadarlah, dan semoga Allah pun melindungi kita dari sifat-sifat yang membuat kita tersesat, dari sifat-sifat yang bisa merugikan kita, dan semoga Allah pun gantikan untuk kita sifat-sifat yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat.